Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dapat melaksanakan pembelajaran mata pelajaran fikih kelas 9 secara daring. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi tentang qirot, yakni masih dalam materi bab 3 mengenai jual beli, khiyar, dan qirot. Nah, di sini ada pengertian tentang qirot. Qirot adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Qirot sering juga disebut dengan mudorobah, yakni bentuk pinjaman modal tanpa bunga dengan perjanjian bagi hasil. Qirot hukumnya mubah atau dibolehkan dalam Islam, karena qirot mengandung unsur saling tolong-menolong. Dan qirot ini sudah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau memperniagakan modal dari Siti Khadijah. Saat itu beliau berniaga atau berdagang ke Syam, dan keuntungannya itu dibagi menjadi 2 sesuai dengan perjanjian, sedangkan modalnya tetap punya si pemilik modal. Selanjutnya penjelasan mengenai rukun dan syarat qirot. Di sini rukun yang pertama yaitu modal. Syaratnya harus diketahui secara jelas jenis dan jumlahnya baik pemilik maupun pengelola modal. Yang kedua, pemilik dan pengelola modal syaratnya harus dewasa, mumaiz, berakal sehat, sama-sama rela, dan pengelola modal tidak boleh menyalahi hukum. Yang ketiga, pekerjaan atau usaha. Syaratnya jenis pekerjaan atau usaha ini ditentukan sendiri oleh pengelola modal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Dan si pemilik modal perlu mengetahui dan berhak mengawasi. Yang keempat, rukunnya yaitu keuntungan. Syaratnya, pembagian keuntungan harus dinyatakan di awal dan dicatat dalam perjanjian. Yang terakhir, yaitu ijab qabul. Syaratnya, akad ijab qabul harus dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kerjasama dan sebaiknya itu tertulis. Berikutnya penjelasan mengenai bentuk atau jenis qirot. Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada qirot dalam bentuk sederhana. Qirot ini dilakukan oleh perorangan dengan cara bagi hasil. Misalnya, ketika kalian meminjamkan uang kepada teman kalian untuk modal usaha jualan online, lalu nantinya keuntungan tersebut dibagi di antara kalian. Yang kedua, bentuk qirot modern. Misalnya, seorang nasabah yang menyimpan uangnya di bank syariah, lalu pihak bank akan mengelola uang itu dan keuntungannya diberikan kepada kedua belah pihak dengan cara bagi hasil. Lalu di dalam LKS, di sini jenis qirot juga ada 2, yakni mudorobah mutlaqah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, lokasi, waktu, bentuk pengelolaan, dan mitra kerjanya. Yang kedua, mudorobah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara kedua belah pihak dan pengelolanya dibatasi oleh beberapa persyaratan. Nah, di sini kalian bisa lihat di LKS
Nanti kalian baca lagi. Terakhir, penjelasan mengenai manfaat qiraat. Yang pertama yaitu memperkuat ekonomi umat. Yang kedua, mengurangi jumlah pengangguran. Yang ketiga, mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak yang bersangkutan. Yang keempat, membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu tadi penjelasan mengenai qiraat. Selanjutnya kalian kerjakan tugasnya. Di situ kakak sudah memberikan instruksi mengenai tugas hari ini. Silakan dikerjakan. Baik, semoga apa yang kakak jelaskan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Sekian dari kakak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.